Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal, pengembangan dan kemunduran. Pertama-tama, saya akan membahas tentang teori pengembangan hubungan. Jadi, menurut Uncertainty Reduction Theory, pengembangan hubungan sebagai proses mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain. Kemudian, menurut Attraction Theory, kita akan mengembangkan hubungan dengan mereka yang berinteraksi dengan kita dalam jarak dekat. Lalu, Rawls Theory mengatakan bahwa hubungan pertemanan, cinta, dan hubungan keluarga sebagai yang diatur oleh serangkaian aturan yang disetujui partisipan untuk diikuti. Kemudian, Social Exchange Theory mengklaim kita akan mengembangkan hubungan yang menguntungkan. Dan Equity Theory mengatakan kita akan mengembangkan hubungan yang menurut kita adil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lisensi hubungan. Konsep lain yang relevan untuk pengembangan hubungan interpersonal adalah lisensi interpersonal. Saat hubungan berkembang, begitu pula hubungan lisensi menjadi lebih luas ketika hubungan berkembang dan menjadi lebih ketat ketika hubungan memburuk. Dalam hubungan yang memburuk, lisensi menjadi lebih terbatas atau dapat ditarik sepenuhnya. Dalam beberapa hubungan, lisensi bersifat timbal balik. Lisensi setiap orang adalah sama. Dalam hubungan-hubungan lain, sifatnya non-timbal balik. Satu orang memiliki lisensi lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian, saya akan membahas tentang pemeliharaan hubungan. Jadi, perilaku pemeliharaan hubungan adalah perilaku yang berfungsi untuk melanjutkan atau mempertahankan hubungan. Fungsinya adalah, pertama, untuk menjaga hubungan agar tetap utuh. Kemudian yang kedua, untuk menjaga hubungan pada tahap tersebut dan mencegahnya bergerak terlalu jauh ke arah keintiman yang kurang atau lebih besar. Kemudian, yang ketiga, untuk menjaga hubungan yang memuaskan bagi antar pihak. Alasan untuk menjaga hubungan sama banyak dan beragam seperti alasan untuk memulai hubungan tersebut. Attraction Theory menyatakan bahwa hubungan dipertahankan ketika ada tarik-menarik yang signifikan. Umumnya dari jenis yang mengarah pada pengembangan hubungan. Social Exchange Theory menyatakan bahwa hubungan yang akan dipertahankan selama hubungan itu saling menguntungkan. Kemudian, Equity Theory mengatakan bahwa Anda mempertahankan hubungan ketika Anda merasakan ekuitas relatif. Kemudian, komunikasi untuk menjaga hubungan salah satu alasan hubungan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, akan membuat hubungannya bekerja. Kemudian, saya akan membahas tentang interpersonal skills. Empati adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain dari sudut pandang orang itu tanpa menghilangkan identitas diri sendiri. Empati membuat Anda memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Empati diungkapkan dalam dua bagian. Yang pertama, berpikir empati dan merasakan empati. Dalam berpikir empati, mengekspresikan pemahaman tentang apa yang orang lain maksudkan. Beberapa saran untuk membantu agar dapat mengkomunikasikan keduanya, perasaan dan empati pemikiran, agar lebih efektif. Yang pertama, kita harus bisa memperjelas bahwa kita berusaha untuk memahami, bukan untuk mengevaluasi, menilai, atau mengkritik. Kemudian, kita harus bisa memfokuskan konsentrasi, pertahankan kontak mata, dan menggunakan postur yang penuh perhatian, dan juga kedekatan fisik. Yang ketiga, kita
kita harus mencerminkan kembali kepada pembicara perasaan yang kita pikir sedang diungkapkan untuk memeriksa keakuratan persepsi dan untuk menunjukkan komitmen kita untuk memahami perasaannya. Kemudian, jika perlu, gunakan pengungkapkan diri sendiri untuk mengkomunikasikan pemahaman kita. Tetapi, kita harus hati-hati jangan sampai saat kita sedang mengkomunikasikan pemahaman kita, nanti akan merubah topik menjadi tentang diri kita gitu. Kan harusnya kita membahas tentang orang itu. Kemudian kita harus bisa mendorong komunikasi yang terjadi agar menjadi lebih terbuka dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aldiasa dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan cara mempertahankan sebuah hubungan. Yang pertama yaitu bersikap baik, yaitu bagaimana cara kita menghormati satu sama lain, bersikap ramah, sopan santun ataupun ceria di hadapan mereka. Yang kedua ada yang namanya berkomunikasi, yaitu kita saling mengabari satu sama lain agar kita mengetahui kabar-kabar mereka. Contohnya seperti bisa di media sosial ataupun bertemu dengan langsung. Yang ketiga ada yang namanya bersikap terbuka. Ini bersangkutan dengan Johari Window, di mana open self kita harus lebih banyak ketimbang hidden self kita. Kemudian yang keempat ada memberikan jaminan. Maksudnya yaitu kita memprioritaskan hubungan tersebut ketimbang hubungan yang lain. Seperti saat kita di tongkrongan dengan teman, ada kalanya kita memprioritaskan hubungan tersebut ketimbang dengan pacar. Kemudian ada yang terakhir yaitu kegiatan bersama. Ya kita bisa ketahui seperti apa. Ya contohnya seperti jalan-jalan, nonton bioskop ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu relationship deterioration, adalah melemahnya sebuah hubungan antara kedua belah pihak. Ini biasanya dia ditandai dengan hubungan yang mulai menjauh, sudah jarang bertemu, sekalinya bertemu tapi hanya berdiam diri. Ini contohnya seperti kalau misalkan di rekan bisnis itu putus kontrak, kalau di pacaran marahan, kalau misalnya di pertemanan tongkrongan selekan lah gitu misalnya. Kemudian setelah saya menjelaskan relationship deterioration, di sini saya akan menjelaskan dua hubungan lagi yang bersangkutan dengan deterioration relationship ini. Yang pertama yaitu relationship repair, yang kedua yaitu relationship dissolution. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu yaitu relationship repair, yaitu bagaimana cara kita memperbaiki hubungan tersebut setelah mengalami deterioration agar hubungan tersebut berjalan lebih baik lagi. Di sini ada cara perbaikannya. Yang pertama ada yang namanya perbaikan interpersonal dan kedua itu perbaikan intrapersonal. Di dalam perbaikan interpersonal ada yang namanya tabel roda. Di situ terdapat 6 saran agar hubungan yang Anda ingin perbaiki itu berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kenali masalahnya. Ini merupakan langkah pertama untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Yang kedua ada yang namanya terlibat dalam komunikasi produktif dan resolusi konflik. Ini merupakan cara kita mengkomunikasikannya dengan lawan bicara kita yang sedang mengalami konflik dengan kita. Kemudian yang ketiga, pose kemungkinan solusi. Nah, di sini kita memberikan solusi apa-apa aja yang dapat memperbaiki hubungan tersebut. Di solusi ini ada kalanya kita memberikan saran seperti menang dan menang, bukan memilih menang atau kalah. Yang keempat yaitu saling menegaskan. Maksudnya adalah kita satu sama lain saling menegaskan apa aja solusi yang tadi kita sampaikan agar hubungan yang kita jalani ini tidak terjadi lagi yang namanya deterioration. Kemudian yang kelima ada yang namanya integrasikan solusi ke dalam perilaku normal. Ini maksudnya adalah setelah tadi kita memberikan solusi untuk memperbaikinya, maka ada kalanya kita mengimplementasikan juga di dalam kehidupan nyata agar hubungan ini tetap terjaga. Kemudian yang terakhir ada yang namanya risiko. Adalah risiko yang kita tanggung agar hubungan yang kita jalani ini dapat ditingkatkan yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbaikan intrapersonal. Di sini terdapat dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan stimulus dan yang kedua adalah pandangan lingkaran.
Di pandangan stimulus ini menyiratkan bahwa satu perilaku disebut stimulus dan perilaku satunya disebut respon. Jadi, pola perilaku dapat dimodifikasi hanya jika Anda mengubah rangsangan. Yang kedua yaitu pandangan lingkaran. Maksudnya adalah perilaku hubungan terlihat dalam lingkaran ini. Tidak ada perilaku khusus dan tidak ada sebagai tanggapan. Jadi polanya ini saling berkegantungan dan dapat dipecah oleh gangguan di mana saja sepanjang lingkaran tersebut. Dan yang kedua yaitu relationship dissolution, di mana hubungan yang kita jalani ini sudah terjadi pembubaran atau pemutusan antara kedua belah pihak. Contohnya seperti kalau misalnya di pacaran itu putus, kalau misalkan di sepasang suami istri yaitu perceraian. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembubaran menurut Banks, Altendorf, Green, dan Cody pada tahun 1987. Yang pertama yaitu penggunaan nada positif, di mana ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap baik walaupun sudah terjadi pembubaran. Contohnya seperti, aku udahan dulu ya karena kamu terlalu baik untukku, kayak begitu. Yang kedua yaitu manajemen identitas negatif. Maksudnya apa? Itu kita menyalahkan pihak lain agar pembubaran ini tidak disalahkan oleh kita. Kayak misalkan, kamu terlalu jelek, motor kamu butut gitu misalnya. Yang ketiga yaitu justifikasi, yaitu adalah sebuah alasan perpisahan yang sangat tidak masuk akal, seperti kita putus ya karena aku mau UN begitu. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan strategi pembubaran, di sini saya juga akan menjelaskan saran untuk meringankan kesulitan Anda yang alami ketika terjadinya pembubaran hubungan. Yang pertama yaitu hancurkan siklus kesepian depresi. Maksudnya adalah luangkanlah waktu-waktu Anda dengan teman, berbagai kegiatan sosial agar kalian tidak merasa sendiri dan akhirnya kalian depresi mengingat kembali hubungan-hubungan yang Anda telah putuskan. Yang kedua yaitu luangkan waktu. Maksudnya adalah luangkanlah waktu untuk tidak berpacaran lagi setelah terjadinya putus dengan pacar. Kemudian yang ketiga yaitu hapus foto-foto atau kenang-kenangan bersama mantan kalian agar kalian tidak memikirkannya kembali. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari kelompok 10. Jadi intinya adalah saat kita menjalani sebuah hubungan dan Anda ingin hubungan tersebut menjadi lebih akrab atau lebih dekat, itulah yang dinamakan dengan development. Nah, hubungan tersebut harus Anda pelihara yang disebut dengan maintenance agar hubungan tersebut tidak terjadi kemunduran yang dinamakan dengan deterioration. Nah, jika hubungan Anda sedang mengalami kemunduran atau deterioration, ada dua hal kemungkinan yang Anda akan lalui. Yang pertama yaitu Anda akan memperbaiki hubungan tersebut atau repair relationship, atau Anda memilih untuk membubarkan hubungan tersebut yang disebut dengan dissolution relationship. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.